Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita belajar perkembangbiakan tumbuhan untuk kelas 6 sekolah dasar. Perkembangbiakan tumbuhan. Tumbuhan berkembang biak dengan dua cara, yaitu yang pertama secara kawin atau disebut generatif. Yang kedua tidak kawin atau vegetatif. Nah, perkembangbiakan generatif biasanya terjadi pada tumbuhan yang memiliki bunga dan memiliki buah. Penyerbukan adalah proses jatuhnya serbuk sari yang dihasilkan oleh benang sari ke kepala putik. Nah, itu gambar benang sari. Dan ini putik. Benang sari sebagai alat kelamin jantan, sedangkan putik alat kelamin betina. Nah, penyerbukan dapat terjadi melalui beberapa cara, yaitu yang pertama penyerbukan sendiri, yaitu serbuk sari yang jatuh di kepala putik yang masih berada pada bunga yang sama. Yang kedua, penyerbukan tetangga, yaitu serbuk sari yang jatuh di kepala putik pada bunga lain tetapi masih di pohon yang sama. Selanjutnya, penyerbukan silang, yaitu serbuk sari yang jatuh di kepala putik pada bunga pohon lain tetapi masih satu jenis. Penyerbukan blaster, yaitu serbuk sari yang jatuh di kepala putik pada bunga lain yang berbeda pohon dan berbeda jenisnya. Perkembangbiakan vegetatif atau tanpa melalui proses perkawinan dibagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami yaitu proses perkembangbiakan tanpa bantuan makhluk hidup yang lain atau secara alami. Kalau vegetatif buatan dibagi beberapa macam, yaitu spora, rizoma atau akar tinggal, umbi lapis, umbi batang, umbi akar, tunas, geragih. Yang pertama spora, yaitu pada tumbuhan paku, spora dibentuk pada daun. Daun yang menghasilkan spora disebut daun fertil. Ini sudah minggu kemarin. Nah, itu gambar spora. Selanjutnya rizoma atau akar tinggal, yaitu akar yang tumbuh di dalam tanah menyerupai akar. Contohnya kunyit, kencur, dan temulawak. Nah, ini gambarnya. Ini ada yang menyerupai akarnya ini. Selanjutnya umbi lapis, yaitu bagian dari pelepah daun yang berfungsi sebagai cadangan makanan. Bentuknya berlapis-lapis. Ingat saja kalau umbi lapis, contohnya bawang-bawangan, bawang merah, bawang putih. Nah, ini bawangnya. Umbi batang, yaitu bagian batang yang terletak di dalam tanah yang berfungsi menyimpan cadangan makanan, terutama jet tepung. Contohnya singkong atau bahasa Banjarnya jawau. Nah, ini singkong atau jawau. Ininya. Kita lanjutkan. Umbi akar, yaitu bagian akar yang berubah fungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Contohnya wortel. Ini umbi akar. Nih, berubah fungsi. Jadi cadangan makanannya. Tunas, yaitu kuncup yang tumbuh pada ujung batang. Tumbuhan dikatakan berkembang biak dengan tunas apabila tunas dari tumbuhan induk tumbuh menjadi tumbuhan baru. Nah, ini di sampingnya tumbuhan induknya besar. Nah, tumbuh di samping tumbuhan induk. Contohnya kelapa. Contohnya pisang. Dan apalagi bambu.
geragih atau stolon, yaitu batang yang beruas yang tumbuh menjalar di atas atau bawah permukaan tanah, bisa di atas atau di bawah. Ini contohnya. Nah, strawberry kalau ada salah juga. Ini contohnya. Jadi ada yang di atas, ada yang di bawah. Bisa di atas, bisa di bawah. Selanjutnya, tunas daun, yaitu dikenal juga dengan tunas adventif. Contohnya cocor bebek. Nah, ini cocor bebek ini daunnya yang digunakannya, atau tunas adventif. Jadi daun cocor bebek diletakkan di tanah, lalu tumbuh tunas baru. Nah, ini tunasnya. Jadi tumbuhan induk, tumbuhan baru. Selanjutnya, membelah diri merupakan perkembangbiakan dengan cara membelah sel induk menjadi 2 atau lebih sel anak. Nah, ini contohnya. Nah, satu, membelahnya. Nah, ini prosesnya. Jadi membelah diri, perkembangbiakan ini terjadi pada tumbuhan bersel satu seperti polpok, ganggang. Vegetatif buatan, yaitu proses perkembangbiakan melalui bantuan makhluk hidup yang lain, yaitu mencangkok, contohnya pada jambu dan pohon mangga. Stik batang, contohnya pada sirih. Yang ketiga, stik daun, contohnya pada cocor bebek. Keempat, merunduk, pohon apel, contohnya. Kelima, menyambung, contohnya pada pohon rambutan. Yang keenam, menempel, contohnya bisa terjadi pada pohon durian, rambutan, dan mangga. Nah, ini hanya secara umum. Nanti ada lagi materi vegetatif buatan secara khususnya dan mendalam kayak apa dan bagaimana itu mencangkok, stik batang, stik daun, merunduk, menyambung, dan menempel. Karena kita bahas, nanti kita bahas secara mendalam. Nah, ini oleh-olehnya, kerjakan buku LKS halaman 14 sampai halaman 15. Jadi yang pertama yang ayo menjawab nomor 1 sampai nomor 5. Yang halaman 15-nya ayo pasangkan. Nah, itu ada di buku LKS. Terima kasih. Semoga bermanfaat, semoga kegiatan kita mendapat berkah.